Halo, Annyeong YouTube, balik lagi nih sama aku, Tina. Dan hari ini aku balik lagi mau memberikan tutorial audisi di manajemen-manajemen tertentu yang bukan manajemen Big 3 lagi, karena aku udah pernah kasih Big 3 di sebelumnya. Dan kali ini sesuai permintaan dari teman-teman sih, di komennya ada yang minta, Kak, berikan tutorial untuk agensi yang besar yang lainnya dong gitu. Dan kali ini, hari ini aku bakal bawain adalah tutorial tentang audisi di Starship Entertainment. Starship Entertainment ini adalah agensi yang menaungi kayak Monsta X, kemudian Wii, JSN kayak gitu. Terus dulu itu yang generasi kedua ada Sistar, jadi grup dan juga girl group yang cukup populer banget gitu. Oke, langsung aja nih ya, jangan di skip video ini. Nanti aku bakalan tampilin screen video di samping itu proses pendaftarannya, jadi supaya lebih gampang kayak audisi sebelumnya ya. Ini yang pertama adalah kita searching dulu di Google, jadi searching aja di Google, ketik aja untuk kata kuncinya adalah Starship Audition. Nah, nanti akan muncul tampilannya kayak gini. Kalau di handphone nanti akan langsung berubah otomatis ke bahasa Indonesia. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa kategori yang dinilai untuk audisi adalah kategori vokal, rap, dance, dan performance. Performance itu yang kali ini dibahas itu kayaknya adalah kayak model ataupun acting. Itu bisa masuk di sini gitu. Cuman dia nggak memspesifikasikannya sendiri gitu. Kemudian proses perekrutan atau audisi ini adalah dia itu dengan mengirimkan surat gitu. Jadi kamu bisa ngirim surat kayak lewat pos kayak gitu, atau nanti bisa online audition lewat apply di bawah ini ya, ngisi form itu. Jadi setelah kirim berkasnya online audition, bisa dengan online audition dari webnya ini, atau kamu bisa kirim surat, nanti alamatnya ada di situ di Gangnam-gu, Seoul, nanti aku ketik di sini. Nah, setelah itu kan nanti staffnya akan menilai kan, akan disaring berapa gitu, nanti akan diumumkan secara personal, jadi orangnya akan dihubungi sendiri, karena di situ nanti akan tinggal nomor handphone gitu. Jadi kamu akan nanti dihubungi secara pribadi. Nanti kalau nyatakan lolos secara audisi online, nanti datang ke Korea untuk mengadakan tes kamera. Tes kamera dan audisi offline ini adalah offline yang tahap pertama. Nah, nanti dari audisi offline yang tahap pertama itu nanti masih disaring lagi gitu. Jadi masih disaring lagi, nanti diumumkan secara individu juga. Nanti barulah mengikuti yang namanya audisi final. Jadi audisi offline-nya itu 2 tahap gitu. Jadi total kalau sama audisi online itu ada 3 tahapan untuk mencapai ke audisi final dan bisa diterima sebagai trainee. Untuk audisinya nanti offline itu kan di gedungnya Starship Entertainment. Nah, di situ mereka kasih alamatnya itu. Ya, sama gitu aku tulis di sini dan di description box gitu. Kalau nanti lolos audisi online, datang ke kantornya Starship Entertainment. Oke, selanjutnya hal-hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk audisi ini? Yang pertama adalah foto. Foto itu yang pasti, dan fotonya itu ada foto yang close up gitu, jadi muka aja, ada foto yang full body gitu. Kemudian ada yang kedua adalah file video dan audio itu sesuai bidang atau kategori yang kamu pilih. Jadi misalkan kalau kamu pilih kategori vokal, kamu bisa kirim video kamu nyanyi atau nge-rap, atau kamu hanya kirim audio aja, rekaman suara untuk nyanyi atau nge-rap. Waktunya adalah 1 menit atau boleh lebih dikit lah gitu, tapi kalau bisa jangan kurang dari 1 menit. Untuk lagunya bebas, kamu bisa pilih lagu apa aja. Terus kemudian untuk kategori dance itu juga sama, kamu bisa kirim video, jadi dilihat secara full body, kamu dance full, waktunya juga 1 menit atau lebih. Sedangkan untuk kategori performance itu tergantung kamu nanti pilihnya kategori yang mana, apakah model atau acting. Yang perlu disiapkan selain foto adalah video. Videonya itu berisi tentang perkenalan diri dulu. Jadi perkenalan diri, keahliannya apa. Kalau misalkan kamu keahliannya di bidang model, ya kamu kasih video cara kamu berpose, cara kamu berjalan kayak gitu. Lamanya sekitar 30 detik atau lebih. Kemudian kalau untuk acting itu juga gitu, jadi perkenalan, kemudian kamu tunjukin bakat acting kamu. Waktunya juga sama 30 detik atau lebih. Hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah foto yang kamu kirim itu nggak boleh ada yang di filter, nggak boleh ada yang diedit, nggak boleh yang pakai Photoshop. Jadi benar-benar real ya.
karena kalau nanti ketahuan pakai filter atau Photoshop ya nanti bisa didiskualifikasi. Kemudian file video atau audionya sebagus mungkin. File video yang tidak fokus, kemudian file audio ataupun video yang kualitas gambarnya agak rendah itu mungkin akan mengurangi penilaian. Jadi mereka tidak mendiskualifikasi, tapi mereka bisa mengurangi penilaian dengan kualitas video dan audio yang kurang bagus. Kemudian satu cara lagi adalah bahwa Starship Entertainment ini tidak menerima calon atau pendaftar ini yang usianya 14 tahun atau 14 tahun ke bawah. Jadi hanya untuk yang 14 tahun ke atas. Ini berikut ini adalah cara mendaftar secara online, yaitu adalah dengan cara klik apply di situ, terus kemudian kita isi biodatanya di dalamnya. Kemudian tinggal isi aja form pendaftaran online-nya sesuai itu sudah dalam bahasa Indonesia dan sudah ada contohnya. Misalkan yang paling atas itu suruh nulisnya saya ikut audisi gitu. Terus kemudian ada nama, jenis kelamin, kategori, kebangsaannya Indonesia. Kemudian tinggi badan, tempat tanggal lahir, nomor handphone karena nanti akan dihubungi secara langsung. Kemudian sekolah atau pekerjaan, yang masih sekolah ya diisi sekolahnya, SMA gitu. Terus pekerjaan yang sudah kerjanya apa. Kemudian alamat, terus URL itu adalah email. Kemudian ID, SNS itu kayak Instagram, Twitter kayak gitu, itu kamu tulis ID-nya. Lalu di situ tuh ada link URL, itu ada 2 kotak itu. Jadi kalau misalkan kamu itu udah bikin video, terus videonya itu kamu upload di YouTube kayak gitu, jadi itu tinggal kamu isi linknya aja di YouTube kayak gitu. Terus kemudian nanti bawahnya itu adalah lampiran filenya, itu bisa diisi foto, yang masih foto, kemudian video kamu yang vokal atau itu. Kalau misalkan kamu nggak upload di YouTube kan, jadi otomatis link URL-nya itu kosong gitu. Jadi kamu uploadnya di situ. Terus kemudian file audio juga gitu. Tapi saran aku sih lebih baik mendingan kalau punya video di-uploadnya di YouTube dulu. Jadi nanti kamu tinggal masukkan link URL-nya aja gitu. Jadi itu akan lebih mempermudah. Kemudian kamu bisa isi captcha ya seperti biasa, lalu klik centang di bawah, itu diklik centang aja, itu sebagai kayak persetujuan gitu bahwa biodata kamu dipakai perusahaan untuk keperluannya perusahaan. Kamu tinggal klik untuk menerapkan gitu aja. Oke, demikian nih tutorial aku tentang cara pendaftar audisi di Starship Entertainment. Jadi emang sekarang tuh kebanyakan agensi-agensi yang mungkin di luar Big Three juga sudah mulai melirik potensi anak muda yang berada di luar negeri. Jadi mereka membuka audisi secara online untuk foreigner. Tapi ya balik lagi, kalau yang namanya mengikuti audisi online itu nggak harus langsung keterima jadi trainee. Jadi harus mengikuti tahapan audisi offline, dan tahapan audisi offline itu bisa sampai 2 kali gitu. Dan satu lagi nih, kalau kamu misalkan ada yang ingin ditanyakan sih tentang audisi dari Starship Entertainment, karena kan emang mungkin informasinya nggak seperti layaknya agensi Big Three ya gitu. Jadi di sini kamu bisa klik di bagian atas itu, di bagian, kalau di sini bahasa Indonesia ada FAQ, itu dibuka, nanti ada Q&A untuk Starship Entertainment seputar tentang audisi. Jadi kapan pengumumannya, di situ dijelaskan bahwa pengumumannya nanti akan sekitar 2-3 minggu. Nanti akan dihubungi secara pribadi, kemudian kayak dari luar negeri bisa ikut. Terus kemudian batas waktunya atau jadwal dari audisinya itu di situ dijelaskan bahwa jadwal audisi masih belum bisa diperinci kapan dan tanggalnya, itu masih belum bisa. Jadi kamu tinggal kirim aja, nanti kalau mereka buka dan kamu lolos, nanti akan buka audisi offline-nya akan pasti bebarengan gitu. Jadi nggak mungkin cuman buat 1 atau 2 orang, jadi akan bersama-sama nanti, jadi penilaiannya nanti akan bersamaan. Kemudian ini ada yang tanya untuk usia di bawah 14 tahun nggak bisa ikut. Oke, sekian dulu nih tutorial aku. Nanti bakalan aku balik lagi dengan tutorial audisi dari Fine Entertainment, yaitu adalah agensi miliknya Secret Number, dimana kita tahu nih orang Indonesia berhasil menjadi artis K-pop ya, yaitu adalah Dita Karang, itu yang menjadi salah satu member dari Secret Number. Oke, jadi jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi videoku berikutnya, dan kamu bisa share video ini buat teman-teman kamu. Thank you so much for watching, see you and bye.